cabut pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada Sandrak, market obat. Ada jualan-jualan biasa juga sih. Dong-dong, udon, onigiri, tempura. Lempeng nggak kau nih kameranya? Rumahnya kayu ya. Rumah Jepang kayu tapi tahan gempa. Jadi otak itu. Mobil hybrid. Ini cuma nyeng kalau pas hybridnya main. Tapi mendingan hybrid lah, baterainya bisa diganti satu-satu. Hybrid Toyota ya. Kalau Honda entah Suzuki nggak tahu, nggak pernah ganti soalnya. Sering ganti apa namanya, Prius sama Aqua. Baterai hybridnya terutama musim panas dan musim dingin sering rusak dia. Baterainya tuh banyak, sekitar kalau Prius sekitar 30 ada kayaknya. Nggak ada deh, 20-an gitu lah, 20-an lebih lah, 30 kayak. Nanti dicek kan pakai komputer nomor berapa yang rusak, ganti-ganti. Kalau pengen hemat itu pun beli baterai hybrid second, dibongkar semuanya, ya itu yang habis dibongkar itu yang dipakai buat gantiin punya orang. Ini kalau orangnya sultan ganti semuanya. Pertama kali ganti itu tahun lalu belajarnya. Musim panas. Nggak diajari, otodidak aja. Cuma dikasih tahu ini bukanya gini. Nanti masangnya gini, ya. Orang Jepangnya pasti ngomong Ishoniyaru nih. Maksudnya tuh sama-sama ngerjainnya.
Kalau udah ngomong Isoniaro itu udah kau kerjain sendiri artinya. Nggak mungkin dia bantu itu. Orang Jepang nggak usah dipercaya, mulutnya setan semuanya. Mana peduli dia ngamati awak muntang manting kayak mana-mana. Mantap kali ini rumahnya, simple saja. India. Tak tahu siap aja, dah. Kalau udah siap dialah buat notanya itu. Selesai. Udah siap buat nota. Dites dulu sama dia. Wih, Supra. Dites kan, biasanya dibawa pulang tuh kalau ganti baterai hybrid. Kira-kira oke. Besoknya baru nelpon orangnya yang punya mobil. Udah siap nih. Kapan mau diambil? Oh, misal siang. Awak lagi yang repot suruh nyuci mobilnya, setan. Setelah dipikir-pikir apa di toko ya di sini. Asik disuruh-suruh. Awak yang disuruh-suruh. Gaji awak yang baik kecil. Musim dingin suruh nyuci mobil, aduh, gila. Nggak nyuci mobil aja, ini jari-jari ini sakit. Jari tangan, jari kaki, kuping, bibir pecah-pecah, aduh. Serba payah kita ini. Kadang malah bahaya kan kalau biasanya kan aku seringan di tempat cat, tempat betulin mobil-mobil yang rusak, penyok, entah gitu-gitu kan didempul udah digosok daratan misalnya, udah bagus kan, dicat primer, udah dicat primer baru digosok pakai air. Nah itu kadang nih jarinya ini nggak kerasa apa-apa, really. Nah itu bahaya itu. Dipegang-pegang di gini-gini kan nggak kerasa apa-apa dia. Hipotermia. Belum pernah kerja di sini yang dapat di dalam ruangan kalau musim panas nggak kepanasan, kalau musim dingin nggak kedinginan.
Oh, ini yang mau bilang tadi. Pernah sih dulu, cuman nggak di ininya, nggak di tempat yang kayak gitunya. Awak di gudang, sama aja panas-panas, dingin-dingin. Yang produksi barang enak dong itu. Panas nggak panasan, dingin nggak dinginan. Malah, good. Harley, Harley. Eh, Harley kok suaranya kok ngono. Brum, 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 brum. Gitulah. Oh, hijau. Lenger nggak lihat. Dulu sini. Wih, ada ikannya tuh besar. Kan koni. Itu ada lagi. Sebisanya orang Jepang nggak suka makan ikan paret, ikan sungi. Enggak orang Jepang juga sih, aku pun nggak suka. Deket ya rupanya ya. Terus sepeda santai-santai ngomong-ngomong gini. Pelan Wak. Dari Google Map 17 menit. Kalau nengok dari Google. Perasaan bentar. Apa ada 17 menit? Mana ada? Ini pelan-pelan. Nggak balap-balap. Balap-balap pun ngapain? Yaris. Kelas Yaris 2 pintu. Hachiroku. Oh. Di bengkel ada tuh project benerin Hachiroku. Buat pening. Toyota 86 kan kabinnya biasa kan, nyamping kan, jadi sama orangnya dimodif jadi gini. Jadi kan mau ngecat, buka itunya payah kali, buka dalamnya. Buka handle-nya, handle pintu. Di dalam handle-nya itu ada ini, apa namanya, sambungan plug untuk sensor. Itu bukanya payah, udahlah sempit.
tambah pintunya bukanya atas gini, tambah sempit. Wah, susah kali lah semalam. Tapi bisa juga akhirnya pelan-pelan. Kalau jengkel duduk diem. Kok ada mama-mama Jepang gendong bayi kayak gini? Anjir, baru pertama nengok. Biasanya nggak pernah loh. Biasanya kan pakai gendongan monyet itu dia. Gendongan samping kayak samping don. Pos ATM-nya pun tutup lah ya. Keren kan ATM-nya buka aja. Itu dia. Kayak gitu dia. 86. Udah Sakai. Selamat. Nah. Anjir, ngantarkan ceweknya di Kombini, nggak sampai depan rumahnya. Lemah. Apa dia kerja? Kok masuk ke dokter gigi? Jangan-jangan dia dokter gigi yang nyabut gigiku. Heran juga cabut gigi di Jepang murah saja. Cabut gigi bungsu 2000 berapa ya? 300 ribuan aja. Kan sebelumnya nengok-nengok di internet, di YouTube, Instagram, gigi bungsu itu harus dicabut enggak harus kalau nggak ganggu kan. Tanya dokter situ pun nggak dicabut nggak apa-apa karena nggak ganggu, tapi payah bersihinnya. Udah gitu gigiku kayak cuma separuh dia nampaknya. Nah, separuh masih ketutup kulit. Nah, jadi kalau makan masuk di situ dia, entah nasi entah apa. Males kan. Kedepannya aku ke dokter gigi lagi. Ini sensei cabut aja nih gigiku. Oh, mau dicabut? Iya. Pikir habisnya mahal ya, ichimangan lah, 1 jutaan lah. Kaget juga habisnya 2000. Bilang kan ada yang kanan atas bawah. Pertama yang cabut yang bawah.
Oh ini yang atas cabut aja juga tak bilang. Oh iya minggu depan ya, minggu depan datang lagi cabut gigi yang atas. Yang bawah lumayan sakit. Ya nggak sakit sih, maksudnya cuma kayak risih gitu pas habis dicabut, kayak ada yang aneh gitu, makan agak payah. Cuman yang atas nggak ngaruh, kayak ya udah dicabut ya udah, kayak memang macam nggak ada giginya dari awal. Pun nggak sakit, dikasih obat pun nggak tak minum. Orang obatnya pun cuma obat yang apa, peredam nyeri. Kalau yang pertama dikasih obat, entah obat apa sama peredam nyerinya, yang atas enggak. Nengok di internet kan, kok habisnya satu gigi 4 juta, ada yang 7 juta, ada yang cabut 4 gigi sampai dioperasi pingsan dia, bangun-bangun nggak sadar diri itu. Kok sampai kayak gitu lah. Awak di Jepang ya cabut gigi datang cabut aja, nggak ada di cek darah atau apa tensi atau apa, nggak ada. Cabut ya sudah, nggak disuntik pun tak rasa. Dikasih bius, cuman rasaku bukan suntik loh, nggak terasa disuntik, nggak terasa apa-apa, nggak sakit, cuman ngeri nengok alatnya bos. kayak kayak martil, kayak tang, memang tang sih, wanjir tangnya gede, sama kayak obeng, dicucuk ditekan-tekan gigi ya biar goyang tak rasa. Takut meleset aja, meleset suwek lah cangamku. Tapi memang profesional sensenya. Yang atas lagi dicabut nggak terasa apa-apa, tiba-tiba sensenya, dokternya sekarang sama desa, wah aku kaget, udah dicabut, udah gua kasih tahu giginya, ping, ini dia. Yang sebelah kiri nih belum, kiri atas udah nampak sedikit, yang kiri bawah tumbuhnya nyamping gini, giginya kan gini berdiri, dia nyamping gini, nggak mungkin nampak dia, apa dibedah dulu baru dicabut, ngeri juga, bayanginnya ngeri padahal nggak sakit. Tapi nantilah bulan depan mau pas itu lagi disuruhnya scaling, nggak sampai tanya lagi ini cabut apa enggak nih bagusnya bos gitu kan. Maksudnya kan mumpung di Jepang cabut gigi murah, cabut saja. Nunggu di Indon cabut gigi 1 4 juta pening. Gaji awak di Indon entah berapa, misal kerja gaji 3 juta, cabut gigi 1 4 juta, minus 1 juta. Aneh kan. Di Jepang gaji ya taruhlah 10 juta.